Pergi pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan. Mau bisnis, tapi belum berani. Sudah ada ide, tapi tidak ada modal. Sudah bisnis, tapi malah gagal. Diketawain orang, dan akhirnya kembali. Pergi pagi, pulang petang, kepala pusing, pinggang patah-patah, pegel-pegel, penghasilan pas-pasan lagi. Apakah kamu merasa begitu? Kamu tidak sendiri saja. Di luaran sana banyak orang-orang yang mengalami hal yang sama. Tidak luput, saya dulunya juga seperti itu. Untuk itu, mari kita sama-sama keluar dari jeratan ini. Saya akan share mulai dari saya waktu kerja. Ingat, follow dan like dulu ya video ini. Oke, saya akan mulai coba sharing dari awalnya dulu, saya ketika masih bekerja. Ketika saya masih bekerja, ya perginya mesti pagi-pagi juga supaya tidak telat, macet di jalanan, dan dipotong gajinya. Di sini saya belajar disiplin dan mengerti artinya tepat waktu. Akan tetapi rutinitas ini akhirnya membosankan. Setelah bertahun-tahun bekerja, tidak ada perubahan. Nah, setelah saya selidiki, ternyata saya tidak memiliki tujuan dari bekerja itu sendiri. Saya hanya mengikuti alur pola orang-orang yang sehabis sekolah atau kuliah, itu kemudian bekerja dan menghasilkan uang. Uang yang saya dapatkan tiap bulannya itu pun kadang habis begitu saja. Istilahnya ya habis bulan, habis gaji. Akhirnya saya mulai berpikir untuk bagaimana cara ya mengatur pola penghasilan dan pengeluaran saya terlebih dahulu. Kemudian saya menetapkan tujuan atau goal saya dalam bekerja itu sebenarnya apa sih? Saya pun akhirnya memutuskan untuk beli buku tulis dan mulai mencatat, menulis penghasilan, pengeluaran, dan tujuan yang ingin saya capai dalam 1 tahun itu. Pada saat itu penghasilan saya ya cuma satu aja, yaitu dari gaji. Kemudian sebelum saya menulis pengeluaran, saya menetapkan ada satu hal yang penting, yaitu bahwa saya harus menyimpan minimal 10% dari penghasilan gaji saya. Di bagian pengeluaran, saya akan menulis barang-barang apa saja yang saya beli atau biaya-biaya apa saja yang saya keluarkan setiap harinya. Misalnya mulai dari beli sarapan, isi bensin, jalan sama teman, beli buku, isi pulsa, dan lain-lain. Setelah beberapa bulan saya evaluasi buku saya itu, ternyata saya lumayan terkejut. Karena hampir 50% pengeluaran saya itu adalah untuk hal-hal yang tidak penting. Misalnya keluar dan hangout bareng teman di mall, sering jajan makanan di luar daripada makan di rumah. Gonta-ganti casing handphone yang menurut saya dulunya itu sebenarnya penting, tapi sekarang saya berpikir apa pentingnya ya saya itu gonta-ganti handphone? Ya mungkin masa muda kita perlu sedikit bergaya lah ya. Oleh karena itu di bulan berikutnya saya berusaha untuk mengurangi dan berusaha menahan diri untuk lebih giat menabung lagi. Kalau dulunya 10%, ini saya tingkatkan menjadi 20%, bahkan kalau bisa 25%. Tapi ada kalanya kadang di kantor saya melihat kenapa ya bos saya itu kerjanya gampang. Kerjanya cuman marah-marah, naik mobil mewah sana-sini, makan di restoran yang mahal-mahal, seolah-olah uangnya itu nggak habis-habis gitu. Mau liburan ya tinggal liburan, mau kemana aja tinggal pergi aja. Sedangkan saya seharian kerja keras di kantor, tapi ya hasilnya gini-gini aja. Mau beli sepeda motor saja saat itu saya belum bisa. Istilahnya di sini kamu bisa lihat kalau yang kerja keras, yang sudah banting tulang dari pagi hingga malam, tapi uangnya sedikit. Sedangkan bos itu yang nggak kerja, ini pemikiran saya waktu itu, atau atasan yang kerjanya ringan, cuma duduk-duduk manis saja di kantor ruangan ber-AC, itu malahan gajinya atau penghasilannya lebih besar. Itu saya merasa hidup ini tidak adil. Tapi ya saya tidak mau mengeluh, dan saya coba mencari jawaban atau solusinya. Kok mereka bisa begitu ya? Supaya saya juga bisa seperti mereka, bekerja lebih sedikit, tapi penghasilan saya juga banyak gitu. Nah, oke ya, kamu catat penting-penting ilmu yang akhirnya merubah hidup saya ini. Ya, ini sangat penting karena hal ini membuat perubahan besar dalam hidup saya.
Ilmu ini dinamakan dengan pengembangan kepribadian dan perubahan pola pikir mindset. Untuk mendapatkan ilmu-ilmu ini, dulunya saya itu membayar mahal untuk ke seminar-seminar dan belajar dari guru-guru ternama yang sudah terbukti sukses. Ya, namanya di awal era tahun 2000-an ya. Pada saat itu internet, YouTube, Facebook, Instagram itu semuanya belum ada. Internet sudah ada, tapi masih di first G ya, dan 2G. Masih sangat lambat saat itu. Tapi menurut saya, memang investasi yang terpenting dalam hidup saya itu adalah investasi leher ke atas. Artinya, kita harus berani mengeluarkan uang untuk belajar mengisi apa yang ada di leher ke atas, yaitu di otak kita. Jadi jangan cuma hanya perut aja yang diisi, tapi otak pun itu sangat penting untuk diisi. Karena hal itulah yang bisa mengubah pola pikir mindsetmu, sehingga nantinya akan mengubah nasib hidupmu. Selain mengikuti seminar-seminar yang lumayan harganya, untungnya saya bisa menemukan sebuah komunitas yang bisa mengajari saya ilmu-ilmu tersebut secara gratis. Komunitas-komunitas tersebut adalah komunitas agen MLM atau multi-level marketing. MLM atau multi-level marketing adalah penjualan berjenjang atau direct selling, di mana kita tugasnya itu merekrut orang-orang untuk menghasilkan penjualan-penjualan. Dan orang-orang yang berjualan di bawah asuhan kita, itu nantinya akan menghasilkan omset bagi kita, sehingga kita akan mendapatkan bonus atau komisi dari penjualan mereka juga. Kemudian komunitas yang kedua adalah komunitas agen asuransi. Kedua komunitas ini sangat saya rekomendasikan untuk kamu, untuk belajar bila kamu benar-benar ingin mengembangkan kepribadian dan mengubah pola pikir mindsetmu itu menjadi lebih baik atau ke arah yang lebih positif. Saya itu dulu loh sebenarnya orang yang sangat-sangat introvert. Saya itu senangnya lebih suka baca buku di dalam kamar atau seharian di rumah saja kalau liburan. Tidak kemana-mana, hanya memandangi laptop atau komputer di rumah saya saja. Saya itu juga jarang bergaul dengan orang-orang. Tapi semenjak saya ketemu dengan komunitas ini, kedua komunitas ini ya maksud saya, komunitas MLM dan asuransi, pelan-pelan saya mulai merubah yang dari introvert mulai sedikit terbuka kepada orang-orang di luaran sana. Mungkin kamu akan mengatakan, kalau kamu itu gak suka sama agen-agen asuransi atau agen-agen MLM yang suka sedikit memaksa-maksa kamu untuk membeli produk mereka. Tapi percayalah, kamu penting dan perlu belajar dari kedua komunitas tersebut. Karena komunitas ini sangat luar biasa. Di sini, mental kamu itu benar-benar ditempa habis-habisan. Kamu dibentuk menjadi orang yang lebih ke arah positif dan berbeda dari sebelumnya. Kamu bisa lihat sendiri bukan, kalau mental mereka tersebut benar-benar kuat. Mereka itu gigih, pantang menyerah, dan tidak mudah putus asa ketika produk mereka ditolak oleh orang. Ya, kamu perlu belajar hal-hal yang demikian kalau kamu ingin sukses dan benar-benar merubah nasib hidupmu. Jangan lembek dan jangan manjalah. Ya, mungkin kamu bilang sekarang ini kamu bisa belajar kedua ilmu tersebut, yaitu ilmu pengembangan kepribadian dan ilmu merubah pola pikir mindsetmu itu di internet lewat YouTube, edukasi-edukasi seperti yang saya lakukan saat ini. Ya, tapi kamu percaya deh, kalau kamu belajar secara online, itu hasilnya berbeda bila kamu belajar secara offline. Belajar offline itu belajar face to face, langsung bertemu orangnya, kamu akan lebih merasakan euforia, energi, dan semangat yang dirasakan jauh-jauh akan lebih berbeda. Bukankah kalau nonton konser itu akan lebih seru ya kalau kita nontonnya itu secara live langsung di tempat daripada kita cuma nonton lewat televisi atau lewat YouTube. Saya sendiri secara pribadi pernah menjadi agen dari 3 MLM dan 3 asuransi yang berbeda. Dan saya belajar banyak hal, terutama ilmu mengenai pengembangan kepribadian dan pola pikir mindset yang benar. Satu hal yang menarik saya di sini adalah saya bertemu dengan orang-orang dari berbagai kalangan. Ada yang dari pekerja seperti saya, ada juga pedagang, pengusaha, konsultan, profesional, dokter, insinyur, dan lain-lain. Dengan demikian, network atau pergaulan saya pun semakin luas dan semakin bertambah.
Singkat cerita, saya melihat agar kita tidak pergi pagi, pulang petang, dan penghasilan pas-pasan saja, saya harus memulai sebuah usaha. Pada saat itu, saya melihat orang-orang yang memiliki usaha waktunya bebas dan penghasilannya luar biasa besar. Tapi untuk keluar langsung dari pekerjaan dan memulai usaha, saya tidak berani mengambil resiko apabila usahanya nantinya tidak berhasil sesuai harapan. Untungnya saat itu istri saya mensupport saya dan bersedia membantu saya dalam usaha tersebut. Modal pun dikumpulkan ala kadarnya saja. Yang penting, mulai saja dulu. Ya, setelah 1 tahun berjalan, usaha kami semakin berkembang. Dan saat itulah saya baru memberanikan diri untuk full-time di bisnis dan resign dari tempat saya bekerja. Pagi pertama setelah saya resign, yang saya ingat ketika itu adalah saya tidak perlu bangun pagi-pagi lagi. Alangkah senangnya saat itu. Ya, pada waktu itu bagi saya terbebas dari belenggu kerja merupakan hal yang paling membahagiakan di dunia. Akan tetapi rupanya ini hanyalah awal manis yang terlalu naif bagi saya. Karena sesudahnya saya baru sadar benar-benar merasakan kerasnya persaingan di dalam dunia usaha. Dan di sini saya baru tahu mengapa bos saya itu dulunya sering marah-marah kepada kita karyawannya. Dan anggapan saya bahwa bos itu cuma enak-enak saja, pelan-pelan mulai berubah. Mau tahu bagaimana kisah saya selanjutnya di dalam pergelutan dunia usaha ini? Jangan lupa follow, likes, dan nyalakan lonceng yang ada di video ini ya. Agar nantinya bila saya upload video-video selanjutnya, kamu akan mendapatkan notifikasi terlebih dahulu. Share juga ke teman-teman kalian yang senasib dan sepenanggungan, agar kita sama-sama bisa keluar dari jeratan pergi pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan. I'll see you guys.